bayangkan. Itu saat itu juga si orang tadi itu, beliau bersolawat sambil bayangkan Rasulullah SAW. Saya ngomong, terima kasih Bib, sudah. Jadi bukan lagi mimpi, langsung ya roboh ya. Bisa langsung lihat Rasulullah SAW. Karena dikasih bimbingan sama mursyid ya, yang wali kutub, disambungkan langsung gitu. Jadi banyak orang sholawat tapi ngelamun. Saya udah sholawat ribuan kali, tapi kan gak ada hasilnya gitu ya. Ngelamun soalnya. Kalau sholawat ya harus bayangkan habis sholawat. Saya tuh suka marahi yang nabur rebana. Kalian tuh nabur rebana buat apa? Nabur rebana cengengesan. Sama koknya mau ngobrol nih, apa cengengesan. Tidak gitu cara nabur rebana. Itu yang kamu lakukan bid'ah itu. Nabur rebana cengengesan itu bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi orang nabur rebana cengengesan. Bendera-bendera gini. Oh iya, buat apa namanya? Ya kalau emang itu dari hati untuk menunjukkan sama Rasulullah masih tidak apa-apa di majelis ya. Asal tidak ganggu majelis. Dan ini benderanya besar, ya kanannya ada orang gini. Kalau mau pakai bendera ya dikasih kelompok, dikelompokkan ini tim bendera. Jadi tidak apa namanya, tidak ganggu ya majelis. Tapi kalau saya tidak bendera, kita kan tidak bisa ngelarang orang ya. Di majelis ini Rasulullah tak kasih peraturan baru satu, keluarkan handphone di tengah majelis, saya keluarkan dari majelis. Itu punya azam nanti. Kalau masjid saya jadi, saya ingin ngatur dengan sama Habib saya. Siap sampai nama atau nah, insyaallah ya. Tidak apa-apa. Amin. Boleh. Saya cinta sama Habib saya. Habib saya itu sering apa namanya? Tak parani. Beliau sudah tak parani senang. Kadang apa namanya lama tidak ketemu. Jadi kadang saya datang yang tidak pas di majelis. Kadang-kadang saya sengaja datang di majelis biar orang ngerti kalau saya suka gitu. Kalau tidak kan orang tidak tahu. Saya nggak punya Habib saya jenengan loh. Hah? Saya titip jenengan. Saya titip dakwah pada sampai ke Nabi. Habib saya tidak gampang kalau jadwalnya itu. Insyaallah. Siap. Yang saya mungkin sebetulnya saya mari tapi karena rasa keinginan saya sangat kuat. Saya itu dianugerah Allah istri saya itu mulai 2013 pun sakit, sehingga saya tidak bisa dukung sampai hari ini. Tidak tahu apa itu jadi apa gitu. Tadi apa namanya, sholat hajat sama hasbunallah wa ni'mal wakil tadi itu diamalkan. Insyaallah dikasih Allah apa namanya petunjuknya apa nanti. Kata qabul hajat itu orang dijazahkan Habib ya? Udah jazah dulu. Orang mengira qabul hajat itu kadang-kadang langsung hajatnya di depan mata. Jadi qabul hajat itu diantaranya Allah kasih ide. Ide itu nanti yang mengantarkan hajatnya qabul. Ya kalau sudah dikasih ide didiamkan Pak ya, apa namanya? Hajat itu tidak boleh banyak Habib ya. Nah, satu aja dulu. Kita boleh punya hajat banyak, tapi kalau untuk yang tadi itu amalan tadi untuk satu. Ibaratnya ini pelurunya biar diarahkan ke satu, Mbak. Ditembak ke bidiknya pasti. Hajat hari ini hajat hari besok gitu. Kan gitu apa? Insyaallah. Nah itu kalau saya tuh punya hajat bagaimana ini semuanya di orang kaya semua. Amin. Tapi yang kaya hati juga. Syaratnya itu. Jadi syarat orang kaya itu hati harus kaya. Saya belum pernah ketemu orang kaya hatinya miskin. Belum pernah. Perkara orangnya pelit, masalah ya, itu kan penyakit hati. Tapi orang kaya itu pasti hatinya kaya. Maksudnya hati kaya gimana? Gak takut miskin. Hatinya gak takut miskin. Itu syarat jadi orang kaya. Kalau masih takut apa namanya miskin, susah itu mau jadi orang kaya. Kerja aja dia pasti kebanyakan mikir nanti. Perhitungannya terlampau banyak. Tidak berani gerak. Saya ngetes tuh, ya di pengajian di desa. Kadang orang desa ini kan pemikirannya dikunci. Siapa yang mau beli rumah harga 5M angkat tangan? Gak ada. Cuma saya sendiri. Siapa mau beli rumah harga 3M? 3 miliar? Gak ada. Siapa mau beli rumah harga 1 miliar? Gak ada. Siapa mau beli rumah harga 500 juta? Mulai ada yang angkat tangan.
Saya mau beli rumah harga 100 juta, mulai agak banyak diangkat tangan. Terus saya nanya, kenapa tadi waktu saya bilang siapa pengen punya hajat rumah 5M angkat tangan, tidak ada yang angkat tangan? Jawabannya, tidak punya duit deh. Tidak punya duit dong. Saya tanya siapa yang pengen kok. Nah, pikir duit. Pengen aja kok nggak berani. Kok mental miskin melarat keluar. Bisa dibantah sama ini. Sama Pak, sama Andi kaya Rokani. Materi. Katanya nggak usah kaya loh Pak Uda. Iya, minta kaya. Nabi Sulaiman aja minta kekayaannya luar biasa. Yang penting bersyukur gitu. Oke ya. Nah, itu ada Goni. Goni walaupun geni. Kaya dan mengayakan. Kaya mesti nggak cukup. Kaya dan mengayakan. Goni walaupun geni. Jadi Allah maha kaya dan maha mengayakan. Maha mengayakan itu. Nah, kenapa kita disuruh jadi orang kaya? Karena kita pengen bisa mengayakan orang lain untuk biar pangkatnya naik, biar pangkat kita naik. Kalau kita kaya buat diri sendiri kan ya pangkatnya itu. Tapi kalau kita bisa ngasih manfaat buat orang banyak kan pangkat kita di jannah insya Allah semakin tinggi. Kalau kita rakus pahala, rakus pangkat bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau kaya harus berani punya cita. Terus saya bilang, pengen aja nggak berani. Pengen Beb, tapi ya sadar diri. Ini setan mulai bekerja ya. Pengen, tapi sadar diri. Saya jawab, kamu nggak sadar diri, kamu lalai. Maksudnya gimana Beb? Kan saya sadar diri, saya nggak punya. Lah ya, kamu lalai. Kalau kamu sadar diri nggak punya, kamu akan minta sama yang maha punya. Nah, kamu ini lalai. Kalau kamu tuh tidak punya, yang punya semua Allah Ta'ala. Termasuk uang yang kamu kira punya tadi itu miliknya Allah Ta'ala. Seharusnya kamu sadar betul-betul tidak punya apa-apa. Yang kamu genggam ini palsu semua. Yang asli yang digenggam Allah Ta'ala. Nah, karena kamu tahu Allah yang punya, jadi minta berapapun tidak takut. Ya Allah, saya tidak punya, minta. Itu baru minta betulan itu. Kalau bisa ngitung-ngitung punya sekian-sekian, ini sombong ini. Ngadep sama Allah kok masih ngaku punya sekian. Masa sombong nih. Berarti kamu belum sadar diri. Dari itu terus mulai. Siapa yang mau punya rumah harga 5M angkat tangan? Angkat tangan. Sudah kan? Terus saya bilang, insya Allah kabul gitu kan. Orang amin. Aminnya yakin enggak? Ya kalau Habib sih insya Allah kabul. Kalau kami ya wallahu a'lam. Ini setannya mulai datang lagi. Tuhanku dan Tuhanmu sama. Allah bukan yang lain. Kalau Allah mengabulkan buat saya, juga akan mengabulkan buat kami. Masalahnya satu, yakin pada. Sini. Masalahnya satu, yakin atau tidak. Kalau tidak yakin ya tidak bisa. Syaratnya doa kan itu, wa anta mustaqirun bil ijabah. Harus yakin dikabulkan. Ya Miftahul Akhyar Surabaya. Rais Am ya. Nah, Surya. Menerangkan tentang doanya iblis. Keren betul. Semalam saya sampaikan. Jadi iblis itu ketika dilaknat kan doa, ya Allah tunda aku ila yaumil yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Sama Allah dikabulkan. Kamu termasuk yang ditangguhkan, tapi tidak sampai hari kebangkitan. Bila waktu maklum, ya sampai hari yang sudah ditentukan, bukan kebangkitan. Saya dulu nggak paham itu. Tapi ketika dengarkan penjelasannya yang Miftahul Akhyar jadi paham. Ternyata iblis nakal, cerdas tapi bokil. Jadi ketika iblis itu dilaknat, dia tahu nanti manusia itu akan, makhluk Allah akan mati semua. Setelah mati akan dihidupkan. Jadi iblis memanfaatkan satu waktu, karena bahasanya kalau orang mau dihukum mati itu, apa permintaan terakhirmu? Kan gitu ya. Nah, ya Allah seperti iblis yang tadinya punya pangkat, iblis yang tadinya mimpin malaikat, dilaknat sama Allah Ta'ala, iblis minta sama Allah dikasih. Ya satu ya, dikasih. Mintanya iblis gak nanggung-nanggung, pintar dia. Saya mau minta, gak bisa mati.
Karena mati itu di kiamat. Kiamat semua dimatikan. Masuk malaikat ya semua dimatikan. Nanti tiap sangkakala dihidupkan lagi. Baru ada hari kebangkitan. Tiap sangkakala kan dibangkitkan. Nah iblisnya minta ditunda sampai hari kebangkitan. Berarti tidak ngalami mati dia. Nah tapi yang dilawan Allah. Dan Allah ya paham ini bogil. Ini bogil. Sama Allah iya ditangguhkan, tapi sampai hari kiamat saja. Bila yang melotin ma'lum ya sampai hari kiamat tidak ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Enak kamu nggak ngalami mati, kamu tetap ngalami mati. Nah, tapi di sisi lain itu kan iblis minta dikasih, karena iblis percaya akan dikasih. Nyonya tercinta. Dan ini cucuknya Habib Anis. Cucuk pertama. Cucu saya mang. Hah? Cucu saya mang. Masya Allah. Itu akan biar pertambahan Baru satu. Pengennya berapa? 20? Kalau bibirnya kan gitu, pengennya banyak. Saya kasih gambaran gini Mbak. Ini pengalaman orang tua ya. Saya umur baru 46 tahun, tapi saya pengen punya anak yang banyak. Karena orang itu nanti semakin tua akan semakin kesepian. Teman-temannya itu akan masing-masing pergi dengan dunianya masing-masing. Nah, anak itu kalau cuma satu atau dua, nanti anak akan pergi juga dengan dunianya masing-masing. Tapi kalau anaknya banyak, insya Allah ada satu dua yang bisa dipegang. Sehingga kalau pas ngumpul juga senangnya luar biasa. Pepatah Jawa, banyak anak banyak rezeki. Setiap anak bawa rezekinya sendiri. Kabul insyaallah. Ayahnya pengen. Amin gitu. Nama Jabir. Amin. Semangatnya udah bagus. Siap. kasih hebat kok. Itu sudah diaminin ini. Amin. Kabul. Kalau di apa namanya? Ada satu dokter kandungan perempuan di Karanganyar, namanya Dokter Uni. Itu dokter yang nyuruh jadi dokter kandungan di Pak. Sehingga tangannya itu ngerjain. Sepupu saya 17 tahun pernikahan, tidak dapat anak. Ke Singapura, ke Malaysia, keliling dunia, tidak dapat anak. Saya kasih tahu kamu ke situ aja. Insya Allah ini dokternya berkah. Tangannya lain karena yang nyuruh Habib Anis nanti berkah. Karena dia masih percaya sama dokter yang di luar negeri, di Jakarta, di Bandung yang gelarnya macam-macam. Terakhir nyerah ya. Terus antarkan saya ke doktermu, dokter itu. Tak antarkan ke sana. Dokternya juga bingung. Semua sudah dijalankan, termasuk bayi tabung. Ya, sudah dijalankan. Terus saya suruh apa lagi? Semua sudah. Ilmunya dokter itu juga sama. Pasrah tuh. Pasrah gitu. Ya udah, diulang dari awal aja ya. Tahap awal. Dikasih vitamin harga 200.000. Bukan yang juta-jutaan dia. Harga 200.000. 3 bulan kemudian hamil. Lahir anak pertama. Ya. Tahun berikutnya ya hamil lagi. Nah karena hamil lagi, ngomong nih suami istri ini, dosen dokter itu kejauhan kan di Karanganyar, di desa itu, Karanganyar, yang di Solo sini aja. Oh iya sepakat, keguguran. Ya nanti antarkan Habib kan? Iya. Kali sambil ngaji. Iya mengantarkan ini. Sama Kak Komita ini. Biar dekat sama Habib. Insyaallah. Itu dokter umum atau dokter kandungan? Dokter kandungan. Dia dari umum terus spesialnya kandungan. Baik dokternya, masya Allah. Itu kalau saya telepon pasti nangis. Kalau saya ke sana, pasiennya ditinggal semua. Repot jadinya. Jadi saya paling nyuruh kalau ada yang baru mau tak kenalkan nyuruh istri saya. Kalau sama saya pasti nangis. Karena begitu mau sama saya dia bukan saya. Langsung kelihatan Habib Anis ya. Jadi nangis terus. Waduh repot nih dokter. Nangis terus. Dan sama pasiennya baik. Jadi pasien itu tidak dikasih waktu. Enggak, 5 menit, 10 menit enggak.
dituntaskan masalahnya. Yang di luar mau nunggu 2 jam ya terserah, tapi yang ini masalahnya selesai. Baru yang berikutnya ya sabar, nanti kamu juga sama. Kamu kalau mau banyak pertanyaannya dijawab tuntas. Nah sekarang itu sepupu saya anaknya 3. Anaknya 3. Jadi yang terus ke kuburan, besok ngomong ini kalau ambil lagi harus ke sana, ambil lagi ke sana. Tangannya lain, tangannya ngerti kayak ini. Banyak yang saya sarankan ke sana, alhamdulillah hasil. Cukup barokah doa. Hah? Barokah doa. Oh nanti doa setelah Mengganggu nyenengan. doa setelah ngicipi seadanya. Seadanya. Tidak banyak-banyak, sedikit seadanya. Baru nanti doa. Insyaallah. Ya, repot. Ini cemilan. Tidak repot, saya tidak suka repot. Kalau repot saya tidak. Kapan-kapan mau ikut weekend ya? Iya, boleh. Siap. Sak rombongan weekend. Banyak spontanitas nih. Seperti ini. Insyaallah. Nggak terencana. Oke, jalur omongan APP lumayan. Yang di tangan nyaur. Dan nih, Mas Duri, mungkin ada yang mau dimintakan khusus. Oh itu Beb. Ditinggal mati istrinya belum dapat jodoh Beb. Bukan belum dapat jodoh. Iya. Ya, tidak berani ngambil jodoh. Oh iya. Bisnisnya banyak, mau ngambil enggak? Supaya berani gitu. Supaya berani. Harus nekat. Harus nekat. Jadi kadang itu ini ilmu ya. Ada satu orang kaya pengen nikahkan putri semata wayangnya dengan pria yang luar biasa. Akhirnya dia kumpulkan orang-orang itu ya, anaknya orang-orang kaya dan siapapun yang mau datang itu, sayembara. Siapa yang berhasil berenang dari tepi kolam renang ini sampai ke tepi yang lain, saya nikahkan dengan putri saya dan mewarisi kerajaan bisnis saya. Langsung saya rubah atas nama dia. Semua ya langsung wah, siap gitu. Tapi ada tapinya. Kolam ini isinya buaya-buaya ganas yang semua dikasih makan. Tunjukkan tuh kolam renangnya buaya-buaya ganas. Mundur semua. Tiba-tiba ada suara makbyur. Kaget semua. Siapa itu? Ada anak muda renang, cepet tuh sampai ke tepian. Wah, senang ya orang kayanya. Dapat apa namanya? Calon mantu gitu kan? Dielulukan. Nah, ketika diurungkan tadi dia teriak, kurang ajar, siapa tadi yang dorong saya? Paham ya? Jadi memang dia tidak niat jikur, harus ada yang jorok. Begitu dijorok tuh itu sampai amanat ini harus dijorok kan? Tugasnya Pak Rawi. Kalau udah dijorok kan tidak maju-maju nanti. Dijorok. Waktu awal beli tanah buat majlis ini depan 525 meter, tidak punya uang. Terus ada teman-teman saya yang tidak punya uang juga. Dip, ayo kita dealkan sampai jadi. Tapi kami tidak punya uang. Kami tim jorok. Bagian jorok kan. Setelah itu ngelangi di WB silakan berenang itu sendiri. Ayo bismillah gitu. Jorok nah aku. Siap dijorok nah. Kira-kira siap nggak dijorokin? Dijorokin nggak? Setelah dijorokin ya alhamdulillah selesai. Memang harus ada yang jorokin. Kalau yang dijorokin, kadang-kadang kita itu tidak berani jalan. Apalagi kalau sudah pernah nikah. Mantan almarhumah ya meninggal istri ya. Biasanya keingetan. Kira-kira bisa tidak sama seperti dia? Bisa materinya seperti itu, bisa pada itu wajar. Tapi jangan gitu terus. Rasulullah SAW setelah meninggalkan Sayyidah Khadijah langsung nikah. Terlalu banyak tuh Rasulullah itu. Setelah Khadijah meninggal banyak, karena tidak ada yang bisa gantikan Khadijah. Satu ini tidak bisa gantikan, tanpa satu lagi tidak bisa gantikan. Jadi semua istri Nabi SAW tidak bisa menggantikan satu istri. Sayyidah Khadijah itu tak berganti. Semuanya dicintai, tapi yang ini tak bergantikan.
Banyuwangi. Saya itu masih terakhir ini ya keliling agak ekstrim, agak keras, tapi keras lempeng. Jadi kalau ada orang itu membasmi tempat-tempat kemungkaran, nah, saya membasmi kemungkaran di tengah tempat-tempat ketaatan. Saya bilang kalian itu berani kalau melawan yang mungkar. Wah, masya Allah, silat berani, gebuk-gebukan berani di tempat mungkar. Tapi di tempat taat ada kemungkaran, kalian tidak berani. Mesti bisa mikir apa gitu. Ya. Merokok itu tidak dilarang. Tapi kalau merokok di masjid kan ya kebangetan. Hotel saja ada smoking area, ada yang not smoking. Harganya juga beda. Kalau di kamar yang dilarang merokok, non smoking itu kita ngerokok di situ dendanya banyak besar. Durian pun nggak boleh dimasukkan ke dalam kamar hotel, dendanya besar. Bioskop kita ngerokok diusir, tidak boleh merokok. Di luar negeri merokok di area yang tidak boleh merokok dendanya luar biasa. Kok di tempat Anies putra besar. Nomor berapa nih? Nomor 1. Saya dulu lama, tahun ke-7 baru dapat ya. Karena keguguran terus. Itu terus ke dokter itu. Awalnya sama saya, suruh ke sana saya tidak mau, sungkan, tidak punya sungkan. Karena tahu kalau sama saya, masya Allah. Nah sementara saya belum punya mobil, dekat sebetulnya. Paling 20 menit dari sini itu karena macet ya 20 menit sampai. Cuman saya kalau bawa istri ke sana naik motor itu hati saya kok nggak tekan gitu. Jadi tak cari dokter yang dekat. Kalau saya bilang saya mau berobat sama beliaunya akan ke sini. Pak peralatannya semua nanti saya ngerepoti beliau, nggak mau saya. Akhirnya berobat di sini hamil keguguran. Mertua saya nanya, kamu baca doa apa? Setiap hamil kok keguguran di sini. Baca doa apa? Enggak baca doa apa-apa. Cuma satu aja. Apa itu? Minta sama Allah kalau nanti lahir tidak jadi wali, ya nggak usah dilahirkan. Wah, ngawur kamu. Dimarahin mertua saya. Dimarahin sama mertua. Ganti doanya. Ganti doanya. Terus minta dapat anak yang soleh, nggak usah pakai syarat-syarat gitu. Saya sempat jawab, ya nanti kalau jadi anak nggak bisa jadi wali kan ya rugi saya. Udah capek sudah ini, jadi beban kan ruginya luar biasa. Saya mau yang jadi wali, nggak jadi wali ya nggak usah jadi anak. Motor ini mantu ngawur gitu. Tapi ngomongnya kamu bercanda. Nah, terus bisa beli mobil pertama kali itu Espas, kayak harus Espas itu. Mobil bekas, Espas bekas. Itu saya masih ingat Habib Anis senangnya luar biasa. Saya di pengajian gini, Habib Anis bilang, belikan novel mobil. Di depannya ya orang-orang kaya itu. Ngakunya ya cinta sama Habib Anis. Cuman alhamdulillah nggak ada yang bikin sama mobil. Nyumbang aja nggak ada gitu. Habib Anis tidak pernah nyuruh orang, nggak pernah nyuruh orang gitu, nggak pernah. Besoknya sama, belikan novel mobil. 3 hari berturut-turut. Kaget saya nyakit kalau sampai nyuruh orang belikan saya mobil, ini berarti yang disuruh saya. Padahal ya saya tahu saya tidak punya uang. Dan kemudian saya baca, kalau Habib Anis yang nyuruh, itu yang dengar ajib ini. Yang dengar bukan ini aja, yang dengar seluruh alam. Karena wali yang nyuruh. Kalau wali yang nyuruh, yang dengar seluruh alam, malaikatnya dengar. Wali di ujung mana pun dengar. Berarti saya bakal punya mobil. Pasti nanti urusan mobil ini saya gampang. Akhirnya saya jual dulu punya PC saya jual, laptop saya jual, pokoknya yang bisa apa tak jual ya. Dapat akhirnya mobil bekas. Tidak bisa nyetir. Besoknya hari keempat saya ngomong, Beb sudah beli mobil. Kaget dari mana? Sudah senang ya. Bisa nyetir? Enggak. Terus diajari. Sih tak ajari. Ngajarnya berdua di kursi. Masuk 1 begini, masuk 2 begini, ngerem tuh nanti kalau ada bis ya,
kamu agak jauh, jangan dekat-dekat, bisa kesedot nanti sama busnya. Terus kalau ngerem dadak jangan langsung direm, ya oper gigi rendah dulu, baru nanti direm pelan gitu. Semua itu akhirnya manfaat ini. Saya kursus nyetir, kan bisa nyetir. Tidak lama Habib Anis meninggal. Nah, terus saya ingat dokternya itu, udah tak berobat ke sana. Sambil mobil. Kasih. Nanti sama agak wanita biar tukar nomor telepon. Ya. Nah, terus hari ke-40 wafatnya Habib Anis, hari 40 hamil dia. Positif. Maka lahir saya kasih nama Ahmad Anis. Habib Anis namanya Muhammad Anis. Tapi karena ayah saya masih hidup waktu itu, katanya orang Jawa kan ngalur gitu ya. Kalau bapaknya masih hidup dikasih nama sama itu kok seperti pengen bapaknya mati gitu. Orang dulu kan suka gitu, walaupun tidak ada seperti itu. Cuman hargai orang-orang tua biar enggak berpikiran gitu, saya kasih nama Ahmad Anis. Namanya kakek saya, Ahmad, kakek saya. Ahmad Anis namanya Habib Anis. Tidak mau sekolah, harus homeschooling kan? Homeschooling. Tidak mau sekolah. Jadi waktu kelas 3 SD itu udah bilang nanti SMP tidak mau sekolah. Homeschooling. Saya cari kira-kira biar bisa dapat ijazah gimana caranya. Primagama. Primagama itu ada homeschooling. Jadi sekolah di rumah. Mendatangkan tanpa guru. Nanti dikasih kurikulum sama dia, mau diajari sendiri boleh, manggil guru boleh, datangkan gurunya dia juga boleh. Yang penting nanti kelas 3 SMP ujiannya ikut lulus. Jadi naik kelas 1, naik kelas 2, sekarang naik kelas 3. Nah waktu dia homeschooling, subhanallah, alam dibuat homeschooling. Ada corona. Akhirnya semua sekolahnya semua sekolah di rumah itu. Jadi yang tadi dianggap aneh itu kan sekolah di rumah. Akhirnya seluruh alam dibuat sekolah di rumah. Senang dia loh, gitu saya semua. Semua sama akhirnya. Putra berapa? Baru 4. Oh iya, semangatnya harus besar. Baru 4. Kolonan sudah selesai tapi ya? Tapi Kolonan sudah selesai toh? Kalau secara ilmu dagang belum. Iya. Kalau secara ilmu kesehatan bisa muncul lah. Kan gitu. Tapi kalau secara ilmu hakikat tidak pernah ada corona. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Apa namanya? Tapi tidak pernah pakai masker berarti? Iya, kalau untuk ikuti aturan negara pakai masker dan hidup bernegara. Vaksin juga? Vaksin. Jadi prinsipnya diajarkan sama Habib Anis itu hidup bernegara, ikuti aturan negara. Jadi hidup beragama, ya kamu jalankan aturan agama. Kalau simpelnya itu waktu awal harus jaga jarak. Saya kalau majelis sampai hari ini majelis jaga jarak. Yang hadir harus pakai masker. Saya wajibkan karena negara belum mencabut aturan itu kan, anjurannya masih jalan. Sholat, saya nggak pernah jaga jarak. Kalau sholat, tapi lantainya saya kasih jarak. Jadi artinya lantainya berjarak. Lantainya berjarak. Kalau orangnya buat sholat, buat saya ya. Karena sholat cuma 5 menit. Nah selesai sholat mundur buat jarak gitu. Jadi aturan negaranya jalan, aturan agamanya nggak dilanggar. Oh bisa kok, bisa apa namanya? Harmonisasi. Tidak saya ajarkan ke orang-orang yang itu. Untuk internal sendiri. Masker saya pakai. Cuman kalau di ruangan sini yang pakai masker tak suruh nyopot. Cuma sendiri, ada orang lain berarti. Siapapun yang datang ke sini siapapun, kalau memang nggak pakai masker biasanya terus saya dipakai ini di rumah sendiri. Lain kalau di musola